Ya, kita lanjut ke contoh soal yang kelima, di mana di sini masih di dalam dimensi 3 dalam kubus. Di sini masih tetap sama panjang rusuknya 6 cm. Di sini yang ditanyakannya titik A dan garis CH. Nah, kalau ada titik A ke garis CH, di sini titik A ke garis CH, berarti CH. Kalian terbentuk sebuah garis CH. Nah, seperti ini. Kemudian kalian buat sebuah segitiga, berarti akan terbentuk sebuah segitiga. Kalian buat, berarti akan melewati apa titik A-nya? Ya, akan melewati titik AC, garis AC dan garis AH. Terlihat? Nah, kalau seperti ini, di sini dilihat segitiganya, apakah tiap panjangnya itu sama antara AH, AC, dan CH. Lihat, untuk AH itu diagonal apa? Diagonal sisi ya. Kenapa? Karena di sini AH itu akan terbentuk diagonal sisi karena di sini bidang frontalnya di dalam satu bidang frontal. Ada AD, ada DH, EH, HE, dan EA. Ya, jadi ini AH itu dinamakan diagonal sisi. Ini diagonal sisi. AH itu diagonal sisi. Sekarang ada AC. AC pun sama, diagonal sisi karena terbentuk dari bidang frontal yang sama dalam bidang satu frontalnya, dalam satu bidang frontal. Kenapa? Dari ABCD ya. Berarti AC juga sisi. Sekarang ada CH. CH diagonal apa? Diagonal sisi pun sama ya. CH juga diagonal sisi. Nah, karena ketiga garis ini sisi, maka ini kalian tinggal masukkan ke teorema Pythagoras. Kalian harus ingat, untuk diagonal sisi itu cara cepatnya A akar 2, di mana A-nya itu panjang rusuknya. Sekarang kalau ruang, A akar 3, di mana A-nya juga panjang rusuknya. Karena di sini panjang rusuknya 6 cm, berarti kalau sisi berarti 6 akar 2. Sekarang karena di sini terbentuk sebuah segitiga. Nah, terbentuk sebuah segitiga di mana ada titik A, AH, dan C. Nah, di sini akan dibuat sebuah garis potong atau titik tengah, akan membuat sebuah titik bantu O. Kenapa? Karena akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti kalau ada segitiga siku-siku, segitiga siku-siku di mana ada A, O, C. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti ada teorema Pythagoras yang tadi Ibu bahas dari materi sebelumnya. Berarti kalau ada seperti ini, kita masukkan dulu ada AO. Panjang AO itu yang ditanyakannya, karena kita belum tahu AO-nya berapa. Sekarang ada panjang OC atau garis OC. OC-nya itu dari garis HC, ya kan? Garis HC itu berapa? Ya, di mana HC itu kan diagonal sisi. Kalau diagonal sisi, nih, ada HC. Karena HC-nya itu diagonal sisi, karena di sininya panjang rusuknya 6, berarti 6 akar 2. Karena diagonal sisi, berarti 6 akar 2. Karena di sininya OC, lihat, HC itu kan 6 akar 2.
Berarti kalau OC setengah dari HC berapa? Setengah dari 6 akar 2 berapa? 3 akar 2. Ya kan? Berarti di sini 3 akar 2. Sekarang AO pun sama. AO ya di sini. AO yang ditanyakan. Sekarang AC. Kalau panjang dari AC ini diagonal sisi juga, berarti di sini 6 akar 2. Di sini 6 akar 2. Panjang AH sama ya, 6 akar 2. Nah, maka akan terbentuk sebuah teorema Pythagoras. Di mana teorema Pythagoras itu AO sama dengan akar dari 6 akar 2 dikuadratkan dikurangi. Kenapa dikuadratkan? Karena yang ditanyakannya sisi depan. Kalau sisi depan dan sisi samping yang ditanyakannya berarti operasinya dikurangi. Kalau yang ditanyakannya sisi miring berarti operasinya dijumlahkan. Kemudian di sini 3 akar 2 dikuadratkan. Ya, berarti sama dengan 6 kuadrat atau 6 pangkat 2 itu berapa? Ya, 36. Akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang, dikalikan 2. Oke, dikurangi 3 dikuadratkan 9. Dikalikan akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang, berarti kalikan 2. Berarti di sini langsung aja akar 36 dikali 2 72 dikurangi 9 dikali 2 18. Berarti 72 dikurangi 18 itu berapa? 54. Perkalian berapa yang menghasilkan 54? Ya, 9 dikali 6. Berarti jadi 9 dikali 6. Jadi salah satu harus yang bisa diakarkan. Yang mana yang bisa diakarkan? 9. Akar dari 9 itu berapa? Ya, 3. Akar dari 9 kan 3 ya. Berarti sisanya akar 6. Berarti 3 akar 6 cm. Berarti panjang AO-nya atau garis AO-nya adalah 3 akar 6. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Sekian dulu, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 6. Kita ke contoh soal yang ke-6, di mana ada titik B dan garis AG, itu yang ditanyakannya, di mana itu ada panjang rusuknya 6 cm. Kita mengulang lagi, untuk sisi, diagonal sisi itu A akar dari 2, A akar 2, kalau diagonal ruang A akar 3. Jadi kalau sisi A akar 2, kalau ruang A akar 3. Kita ke soal. Titik B dan garis AG. Lihat titik B. Sini titik B. Dan garis AG. Buat sebuah garis AG. Kita buat. Nah, di sini titik B. Berarti kalian buat sebuah segitiga, akan kemana tuh garisnya? Ya, akan ke AB dan BG. Ya. Nah, kita buat sebuah segitiganya. Nah, kalian menggunakan penggaris ya. Nah, seperti ini. Berarti di sini ada titik tengah. Di sini ada titik A, titik B, dan titik G. Oke. Kemudian di sini akan titik bantunya O. Lihat di sini. Garis AB itu berapa? Ya, 6 cm. Kenapa? Karena AB itu rusuk ya. Oke. Sekarang BG. BG ini apa? Rusuk bukan? Bukan. Kalau BG itu diagonal sisi. Karena kenapa diagonal sisi? Kita mengulang lagi karena terdapat di dalam sebuah bidang
frontal. Bidang frontal itu B, C, G, E, F. B, C, G, F. Ya, jadi terbentuk dalam sebuah bidang frontal B, C, G, F. Maka dinamakan diagonal sisi. Diagonal sisi di sini panjang rusuknya 6. Karena di sininya A akar 2, di mana A-nya panjang rusuk, berarti 6 akar 2. Sekarang kita ke panjang AG, garis AG. Di mana garis AG kalian bisa di sana kalian menggunakan penggaris saja. Mohon maaf kalau tidak lurus. Di sini garis AG berarti di sini diagonal ruang. Kenapa diagonal ruang? Karena terdapat dari garis frontal A, titik frontal A di bidang frontal dan keluar ke frontal yang G. Jadi ada 2 buah bidang frontal. Jadi tidak terdapat di dalam satu bidang frontal. Seperti itu ya. Jadi antara depan dan belakang jadi loncat karena di sini tidak terdapat dalam satu bidang frontal. Antara A dan G itu dinamakan diagonal ruang. Di mana A akar 3 berarti 6 akar 3. Di sini, karena di sini yang ditanyakannya BO, berarti kalau yang ditanyakannya BO di sini, karena tidak terdapat panjang sisinya tidak sama kaki, karena di sini tidak sama kaki, berarti menggunakan setengah kali alas kali tinggi. Di mana alasnya mana? Ini alas. Ini 6 dan ini 6 akar 3 ini tinggi. Ini alas, ini tinggi. Nah, di sini ada 2 buah segitiga, berarti yang pertama kita misalkan di sininya A kecil, B kecil dan C kecil, kemudian di sini D kecil. Nah, seperti ini ya. Di sini A kecil, B kecil, B kecil, C kecil dan D kecil. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Berarti di sini setengah kali alas. Berarti setengah alasnya mana? A kecil dikali B kecil. Sama dengan, karena ada 2 buah segitiga, berarti setengah kali alas kali tingginya ditulis lagi ya. Berarti setengah kali alas. Mana alasnya? Ya ini. C-nya yang ini, yang panjang garis AG, berarti kali C kecil dikali BO-nya berarti D. Atau kita tulis lagi aja biar kalian nggak pusing, setengah kali panjang AB atau garis AB dikali BG sama dengan setengah dikali AG dikali BO. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini langsung aja masukkan. Karena di sininya setengahnya sama, kalian bisa dicoret ya. Oke, berarti tinggal masukkan aja panjang AB-nya. Panjang AB-nya berapa? Oke, 6. Ya, dikali BG-nya 6 akar 2 sama dengan AG-nya berapa? Ya, AG-nya 6 akar 3 dikali BO. Nah, langsung aja. Berarti 6 kali 6 akar 2 berarti 36 akar 2 sama dengan 6 akar 3 BO. Atau kita tulis gimana tulisnya ya, 6 akar 3 BO sama dengan 36 akar 2. Atau BO sama dengan 36 akar 2 dibagi 6 akar 3. Ya, 36 dibagi 6 itu berapa? Ya, berarti BO sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Oke,
Nah, karena di sininya akar 3 penyebutnya, berarti langsung aja. Berarti kali akar 3 kali akar 3. Langsung aja, berarti BO sama dengan 6 akar 6 per akar 3 kali akar 3, akarnya habis, berarti per 3. Berarti BO sama dengan 6 dibagi 3, 2 akar 6 cm. Nah, seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Terima kasih ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, masih di dalam kubus dalam dimensi 3. Di sini yang ditanyakannya, perhatikan kubus di atas dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis BF dan AB. Lihat di sini. Garis BF, ini garis BF ke sini. Garis BF dan AB. Berarti akan terbentuk sebuah sudut apa? Ya, terbentuk sebuah sudut siku-siku. Berapa derajat siku-siku itu? Ya, 90 derajat. Jadi, terbentuk sudut dari BF dan AB, ini BF dan AB, akan terbentuk sebuah sudut apa ini? Siku-siku. Dari sini ke sini ya. Jadi akan terbentuk sebuah sudut siku-siku. Berapa besarnya? 90 derajat. Sekarang yang kedua, BG dan BD. BG dan BD. BG ya, yang ini, dan BD. Nah, akan terbentuk sebuah sudut apa? Ya, terbentuk sebuah sudut siku-siku. Kenapa sudut siku-siku? Karena panjang sisinya sama kaki. Sekarang yang ketiga. Nah, sudut sama kaki BG dan BD itu berapa besarnya? Ya, 60 derajat. Jadi besar sudut BG dan BD 60 derajat. Kenapa? Karena sama kaki. Kalau ini 90 derajat itu siku-siku. Oke, sekarang yang ini AD dan BG. Di mana? Lihat di sini, AD dan BG. Ya. AD dan BG di sini berarti besarnya itu 45 derajat. Kenapa? Karena setengah dari siku-siku. Sekian pembahasannya. Terima kasih.